Aku baru saja mau tidur lagi setelah tadi terbangun kaget mendengar teriakan anakku Adit yang dari sore tadi badannya panas. "Ibu, ibu kemana?" tanya Adit yang terbangun lagi. "Ibu di sini, Dek," kataku lembut. "Oh, ibu di sini. Tadi aku cari-cari kok nggak ada," kata Adit dengan wajah kebingungan. "Ibu selalu di sini, Dek, nungguin adik," kataku sambil duduk. "Bener ya, Bu, ibu jangan pergi kemana-mana. Adik takut," kata Adit dengan wajah ketakutan. "Iya, Dek, tenang saja. Pokoknya ibu nungguin adik terus," kataku sambil membelai kepalanya. "Adik masih ngantuk, Bu," kata Adit sambil berbaring lagi. "Ya udah, adik tidur lagi ya. Ibu selalu di sini," kataku. Kulihat Adit berbaring lagi, aku segera pindah ke arah kaki Adit dan duduk bersandar di tepian ranjang. Aku tak habis pikir, sakitnya Adit kok aneh sekali. Tadi siang tidak apa-apa, kok sorenya badannya panas dan malamnya mengigau ketakutan. Ada apakah gerangan? Mas Aris masuk kamar. "Kenapa, Bu? Adit mengigau lagi?" tanya Mas Aris sambil memijit-mijit kaki Adit. "Iya, Adit mengigaunya seperti ketakutan," jawabku. "Memang kalau badan panas begini suka mengigau. Besok pagi-pagi kita bawa ke dokter ya, Bu. Kalau sakit begini kan tidak masuk sekolah," kata Mas Aris lagi. Aku cuma mengangguk. Mas Aris pergi lagi menuju ke kamar lain. Biasanya Adit dan kakaknya Rino tidur berdua, tapi karena badannya panas dan bawaannya takut melulu, Adit minta ditemani aku. Jadinya aku tidur bertiga dengan kedua anakku, sementara Mas Aris tidur sendiri di kamar lain. Pagi hari, habis sholat subuh, Mas Aris ke dokter untuk mengambil karcis. Aku masih menemani Adit. Setelah Mas Aris pulang, aku langsung beli sarapan. Pulang dari beli sarapan, kami membawa Adit ke dokter. Pulang dari dokter, aku langsung membuat surat izin sakit untuk sekolah tempat Adit belajar. Surat itu kutitipkan ke keponakan yang sekolahnya bareng dengan Adit. Hanya saja keponakanku itu kelas 4 SD, sementara Adit kelas 5. Aku juga menelpon atasan, izin tidak masuk karena anakku Adit sakit. Memang kadang aneh ya, yang sakit siapa, yang izin tidak masuk kerja siapa. Itulah keluarga, yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Setelah sarapan, Adit minum obatnya, menonton TV sejenak. "Bu, Adit tidur lagi ya, masih ngantuk," kata Adit sambil masuk kamarnya. "Iya, Dik, tidur aja, biar cepat sehat," jawabku. Adit tidur lagi, sementara aku menuju dapur, mengerjakan segala sesuatu yang perlu dikerjakan. Cuci piring, merapikan dapur. Aku paling tidak betah kalau melihat rumah berantakan, bikin mata sepet. Seandainya aku punya Mbok Inem, mungkin aku tidak perlu repot-repot begini. Tapi kupikir aku tidak begitu butuh Mbok Inem. Kedua anakku yang cowok semua sudah besar-besar, kelas 5 SD dan kelas 8. Sudah bisa mengurus diri sendiri, maksudnya makan sendiri, mandi sendiri, tidak perlu dilayani seperti bayi. Aku tinggal mempersiapkan segala sesuatu selayaknya ratu rumah tangga. Tidak berat bukan? Biasanya aku mengerjakan itu semua pagi sebelum berangkat kerja, tapi karena tadi pagi mengantar Adit ke dokter, ya baru sekarang aku bisa mengerjakannya. Sebenarnya bisa saja Adit diantar ayahnya saja, aku tak perlu ikut. Tapi Adit tidak mau. Dia maunya diantar kami berdua, ayah dan ibunya. Mungkin karena anak bungsu, jadi dia manja. Aku sedang membersihkan kompor gas. Semalam Rino masak mie. Ada mie yang tercecer mengotori kompor. "Bu, ibu di mana?" teriak Adit.
Ibu di dapur, Dek. Jawabku dari dapur. Sini, Bu. Teriak Adit lagi. Ada apa sih, Dek? Kataku sambil berjalan cepat menuju kamar Adit. Ibu di sini aja nemani Adik, kata Adit sambil duduk. Ibu beres-beres dapur dulu, Dek. Kalau berantakan begitu kan sepet dilihat, kataku. Kalau begitu merem aja, Bu, nggak usah lihat-lihat, kata Adit sambil berbaring lagi. Aku cuma tertawa geli. Memang kalau aku merem, keadaan dapur akan rapi dengan sendirinya. Siangnya Adit sudah membaik, badannya sudah tidak panas lagi. Dia asik nonton TV. Aku lega, ternyata obat dari dokter mujarab juga. Ternyata kesembuhan Adit hanya sementara. Buktinya, sore harinya badan Adit panas lagi, dan malamnya mengigau lagi. Oh, mungkin obatnya belum bereaksi. Coba aku tunggu sampai 2 hari lagi. Tapi ternyata sampai hari ketiga, panasnya belum reda juga. Kalau siang sehat, kalau malam badannya panas. Aneh. Mas Aris memutuskan untuk membawa Adit ke dokter lagi. Khawatirnya itu gejala demam berdarah. Setelah diperiksa, menurut dokter bukan demam berdarah, Adit cuma kecapean. Dalam surat keterangan dokter, harus istirahat 3 hari. 2 hari setelah dibawa ke dokter, panasnya Adit belum reda juga. Berarti sudah 5 hari Adit sakit. Sekarang malah makin parah. Panas badannya bukan cuma malam hari seperti sebelumnya, tapi siang hari juga. Adit tiduran melulu dan mengigau juga. Aduh, kok makin parah. Aku bingung juga, ini sakit apa ya? Sekarang sepanjang hari, tidak siang tidak malam, aku menunggu Adit. Malam harinya aku tak bisa tidur, Adit mengigau terus-menerus. Tanda tanya dalam benakku belum terjawab juga. Adit sakit apa? Aku bingung, benar-benar bingung. Tiba-tiba teringat cerita ibuku dulu, cerita ibu saat aku sakit dulu. Dulu waktu aku kelas 5 SD, pernah sakit panas. Ibuku tidak mau berbaring di sebelahku. Ibuku duduk di sisi kakiku. Jadi ibu tidur sambil duduk. Kata ibu melakukan itu untuk menjagaku dari makhluk-makhluk jahat yang akan membawaku. Kalau makhluk itu datang untuk membawaku dan melihat ibu sedang duduk, maka dia akan mengurungkan niatnya. Lah, memangnya kalau aku dibawa makhluk itu kenapa, Bu? Tanya aku saat itu. Ya, berarti kamu meninggal, jawab ibuku dengan suara pelan. Ih, mengerikan sekali, Bu, kataku ketakutan. Ibuku hanya tersenyum dan menyuruhku tidur kembali. Kupikir apa salahnya kalau aku juga ikut-ikutan tidak tidur. Maka aku duduk bersandar ranjang. Waktu itu Mas Aris bingung. Kenapa kamu tidak tidur? Tanya Mas Aris. Kata ibuku, kalau anak sakit jangan tidur, biar yang sakit cepat sembuh, jawabku. Kalau kamu tidak tidur, bisa-bisa kamu ikutan sakit, kata Mas Aris sambil tertawa geli. Aku merasa aneh dengan sakitnya di Adit. Jadi apa salahnya kalau aku ikut cara ibuku? Jawabku santai. Apa hubungannya? Sudahlah Pak, kita nggak usah berdebat. Yang penting aku mau mencoba tidak tidur. Maksudku tidurnya sambil duduk. Tidak ada salahnya mencoba kan? Kataku. Mas Aris cuma tertawa geli sambil melangkah pergi. Malam terasa sunyi, suara jangkrik dan suara burung hantu seakan berlomba saling unjuk gigi. Aku keluar rumah, berdiri di teras mengamati keadaan sekeliling. Aku mengamati teras rumah ibuku. Rumahku dan rumah ibuku saling berhadapan, jadi teras rumah itu sekarang ada di depanku. Aku melihat dari arah samping, ada lelaki bertubuh kekar, pakai celana kompor hitam, membopong anak kecil. Anak kecil itu meronta-ronta mau melepaskan diri.
Masih sambil membopong anak kecil, lelaki itu berjalan ke belakang rumah. Yang aneh dari lelaki bertubuh kekar itu, ternyata kepalanya berbentuk kepala kuda. Aku memperhatikan lebih seksama lagi. Oh my god, anak kecil yang dibopong lelaki itu ternyata Adit. Aku berlari mengejarnya. Hei, mau dibawa kemana anakku? Tanyaku. Lelaki berkepala kuda itu hanya menoleh sesaat dan langsung berlari masuk rumah ibuku tembus tembok. Aku segera mengejarnya. Aneh, aku juga bisa menembus tembok. Setelah dekat, aku langsung merebut Adit dari gendongannya. Namun, lelaki itu menarik kaki Adit. Adit teriak kesakitan. Kulepaskan Adit. Kasihan kalau ditarik ke sana kemari, tentunya badannya sakit. Lelaki berkepala kuda itu masuk salah satu kamar. Aku mengikutinya lagi. Pokoknya, bagaimanapun caranya, Adit harus aku rebut dari dia. Tiba-tiba aku seperti mendengar suara syahadat sayup-sayup. Aku ikut-ikutan membaca syahadat terus-menerus, sambil tanganku terbentang menghalangi orang berkepala kuda yang mau keluar kamar. Entah dapat kekuatan dari mana, tiba-tiba aku pandai karate. Ku tendang orang berkepala kuda itu, dia jatuh terlentang. Adit segera ku rebut, ku peluk erat-erat. Adit tampak sangat ketakutan. Aku berniat keluar kamar itu untuk pulang, tapi jalanku dihalangi lelaki gendut bercelana selutut tanpa baju. Pakaian lelaki gendut itu seperti dalam ketoprak zaman kerajaan. Orang berkepala kuda itu bangun, mereka mengeroyokku. Sambil membopong Adit, aku berkelahi melawan mereka. Aneh sekali, di sini aku benar-benar jago karate. Bahkan badanku mampu melayang sambil melancarkan tendangan pada mereka. Mereka terkapar sambil memegangi perutnya. Aku segera berlari keluar rumah ibuku menuju rumahku sendiri. Karena terburu-buru, aku tersandung sandal di depan pintu masuk. Duk! Aku terjatuh. Oh, ternyata aku bermimpi. Aku terjatuh dari tempat tidur. Keesokan harinya, aku menceritakan perihal mimpiku itu pada Mas Aris. Kata Mas Aris, karena dalam perkelahian itu aku berhasil merebut Adit dan menang, maka Adit akan sembuh. Keesokan harinya, badanku sakit semua, badanku juga panas. Aku segera menelpon kantor, izin tidak masuk kerja karena sakit. Kamu kecapean karena semalam kamu berkelahi dikeroyok, kata suamiku. Itu cuma dalam mimpi loh, kataku mengingatkan. Benar juga, keesokan harinya Adit membaik. Badannya sudah tidak panas lagi. Dia bermain dan makan dengan lahapnya. Aku lega, tapi ternyata kelegaanku hanya berjalan 2 hari. Pada hari ketiga, badan Adit panas lagi, juga mengitul lagi. Kok di Adit sakit lagi ya, Pak? Tanyaku bingung. Iya. Padahal waktu kamu berkelahi menang kan? Tanya Mas Aris ikut bingung. Lah dalam mimpi ibu, orang berkepala kuda itu pergi apa enggak? Tanya Rino. Ya enggak, aku cuma merebut di Adit dan pergi, kataku. Berarti dia masih dalam rumah? Tanyanya lagi. Iya, jawabku. Ya benar saja, wong dia masih dalam rumah. Harusnya kamu mengusirnya, kata Mas Aris. Pak, itu kan dalam mimpi. Dalam mimpi itu, begitu aku berhasil merebut di Adit, langsung lari, terus terbangun, jawabku. Berarti ibu harus bermimpi lagi agar dapat mengusir orang berkepala kuda itu, kata Rino. Bagaimana caranya bisa bermimpi lagi? Memangnya ibu yang mengatur? Kataku bingung. Iya ya, gimana caranya? Kata Rino sambil berpikir keras. Kami tidak menemukan cara agar aku bisa bermimpi ketemu orang berkepala kuda itu. Aku hanya duduk bersandar di ranjang sambil memandangi Adit yang terlelap tidur. Gimana caranya? Gimana caranya agar bertemu orang kepala kuda itu?
Pikiranku benar-benar buntu. Oh ya, dalam mimpiku yang dulu, saat aku berkelahi dengan orang berkepala kuda, sayup-sayup ada suara orang membaca syahadat. Baik, aku akan melakukan hal itu lagi. Maka aku membaca syahadat berkali-kali, lalu aku hembuskan ke sekujur tubuh Adit. Begitu kulakukan terus-menerus, aku tidak akan tidur. Mataku terbuka terus. Aku benar-benar tak ingin terpejam, walau hanya sebentar. Aku mengamati Adit dengan seksama sambil terus-menerus membaca syahadat dan menghembuskan ke sekujur tubuh Adit. Aku tak tahu apakah perlakuanku itu ada pengaruhnya. Aku tak tahu. Yang aku tahu, aku hanya pasrahkan semuanya padanya. Kuperhatikan samar-samar tubuh Adit jadi dua. Yang satu duduk, tapi yang duduk bukan Adit. Bukan. Aku hanya mengamati, menunggu apa yang akan terjadi. Oh my god. Yang duduk itu orang berkepala kuda. Dia berdiri meninggalkan tubuh Adit. Lagi-lagi aku hanya mengamati, menunggu yang akan terjadi. Dia berdiri, dia membelakangiku. Aku siap-siap. Kalau dia mau masuk ke tubuh Adit lagi, maka aku akan bertindak. Entah tindakan apa yang akan kulakukan, aku belum tahu. Dia menoleh padaku lalu keluar kamar. Aku mengikuti dengan pandangan mataku. Dia menembus tembok ke arah pojok selatan timur. Aku mencoba menerawang ke arah kepergiannya, tapi aku tak bisa. Hehehe. Sejak kapan aku bisa menerawang? Kupikir aku bisa menerawang seperti dalam mimpiku yang bisa menembus tembok. Ternyata tak bisa. Memang itu sekedar mimpi. Masih pagi buta, Adit sudah bangun. Dia tampak segar. Bu, Adik udah sehat. Nanti Adik berangkat sekolah ya, kata Adit dengan ceria. Sekolah? Rajin Amir, kataku sambil tertawa geli. Adik mau menyapu halaman kali Bu, kata Rino sambil tertawa. Memang kenapa? Adit tampak kebingungan. Ini kan hari Minggu, kata Rino lagi. Hah? Kata Adit sambil tertawa. Kami semua tertawa. Betapa bahagia hati kami sekeluarga. Adit sudah sembuh, sehat walafiat. Sejak itu Adit betul-betul sembuh, badannya tidak panas lagi. Kami sekeluarga sangat lega dan bahagia. Orang berkepala kuda itu sudah pergi jauh, entah kemana. Siapa dia dan apa tujuan dia, aku pun tak tahu. Aku tak peduli dengan semua itu. Yang penting keluargaku dalam keadaan selamat dan sehat tanpa suatu apapun. Alhamdulillah, Allah masih melindungi kami sekeluarga. Ini benar-benar terjadi padaku sekitar setahun yang lalu. Tanggal dan bulannya aku sudah lupa.